Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lela Ngereni Bintang. Saya Safika Nela Putri. Di sini dengan Bapak siapa? Pak. Langsung saja kita masuk sesi tanya jawab. Yang pertama itu kapan usaha kedai ini memulai beroperasi? Mulai buka itu tahun 2020 bulan Februari tanggal 22. Untuk motivasi untuk membuka kedai ini Ya, bukan motivasi sih, memang saya bukan warung makan ini ya untuk mencari uang itu aja. untuk target utamanya itu siapa Pak? Kalau dulu sih buka di area kampus ini itu targetnya memang mahasiswa, tapi sekarang ada target lain, ya itu rumah tangga bisa, orang kerja kantoran juga. Dari semua kalangan ya Pak? Semua kalangan. Kalau dulu targetnya mahasiswa. Apakah di sekitar sini ada pesaingnya juga? Kalau kompetitor pasti ada. Yang penting kita kan jualan tergantung pembeli mau ke sini atau ke sana atau seperti. Kalau kompetitor pasti ada. Untuk produknya sendiri itu apa saja yang kita warnai? Kalau dulu itu tahun 2020 sampai 2021 itu ada 3 macam menu: geprek, nasi ayam gepong khas Banyuwangi, terus sama ayam khas juga, tapi sama ayam penyet. Tapi sekarang hanya geprek original, sambal bawang sama varian saus, terus sama ada ayam penyet. Untuk sistem pengelolaan bahan bakunya itu untuk menjaga kualitas dan kesegarannya itu gimana? Kalau saya itu ayam, itu ayamnya itu langsung fresh, jadi pemotongan masuk dari jual nggak saya sih. Jadi terus kalau bahan bakunya kayak sayur sama cacing itu belinya itu sebut, jadi nggak saya pakai. Tadi masih fresh. Kalau ayam fresh karena yang ayam ambil dari kakak saya. Kakak saya jualan ayam. Biasanya itu ambil berapa Pak? Kalau ini hitungnya per kilo ya. Kalau ayam mereka 1 kilo jadi 12. Kalau dulu 2020, 2021 sampai 2023 dari sampai 20. Kalau sekarang maksimal 17. Jadi 1 kilonya jadi 12. Kalau ayam penyet 1 kilonya jadi 10. Untuk jumlah karyawan itu berapa ya Pak? Oh, 1 aja. Media apa yang digunakan Bapak untuk promosi? Misalnya Kalau dari saya itu promosinya sebenarnya ada 2, WhatsApp sama TikTok. Tapi kalau promosi saya itu saya free delivery. Jadi kita pendekatan ke mahasiswa, terus mahasiswa kan banyak kegiatan, jadi tidak ada hanya warung tidak kecil, karena promosinya juga mungkin saya promosikan lewatnya dari beli biasanya dari WA sih, pesanannya dari WA. Apa strategi yang digunakan Bapak untuk menarik dan mempertahankan pelanggan? Ya, yang pertama itu menjaga kualitas gas. Sebenarnya tergantung pembelinya juga, karena sekarang kan kayak tren sudah banyak, jadi pilihan banyak ya, tergantung mahasiswa yang untuk masalah kayak itu kan terserah.
Apakah Bapak mencatat keuangannya, Pak? Kalau saya pencatatannya setiap hari. Oh, iya. Modal maupun setiap hari. Enggak per bulan. Tantangan apa saja yang paling sering dihadapi dalam menjalankan usaha ini? Ada dua tantangannya. Yang pertama itu bangun pagi. Sampai kalau buka usaha itu kan banyak orang enaknya buka usaha sendiri. Sebenarnya berat. Yang pertama kalau pagi jam berapa sampai pasti sampai Kalau paginya itu jam berapa? jam 2. Nah, jam 2 itu udah ya. bangun. Kalau orang biasa itu makan itu tantangan. Yang kedua capek. Kalau capek itu kan pasti banyak faktor, banyak perbuatan capek, moodnya juga jangan gitu. Kalau nggak bisa menjaga mood ya nah. Kalau kayak hujan itu gimana? Kalau udah sebenarnya bukan, tapi ya itu kita buka warung koperasi ini juga main insting. Jadi kalau cuacanya musimnya hujan, kita bawanya tidak terlalu banyak. Soalnya ayam koper itu nggak bisa buat. Jadi kalau udah habis Biasanya kalau sisa itu buat sendiri ya. kalau kebanyakan nggak pernah sisa. Jadi saya tunggu sampai habis. Berarti ditunggu Kalau sampai habis. Kalau sisa paling cuma 2-3 itu bawa pulang udah wajar. Kalau warung makan dagang kalau sisa itu pasti ada, tapi kebanyakan tidak ada sisa. Bagaimana Bapak mengelola resiko seperti kenaikan harga barang baku atau penurunan penjualan? Kalau kenaikan bahan baku pasti ada ya. Contoh musim ini kan itu kenaikan ayam kalau kilonya juga naik drastis. Sambal cabai juga kenaikan, masih hitungannya berkurang. Itu kita dulu contoh ya, dulu itu pakai selada sama timun. Selada udah nggak mahal per kilonya, kita pakai timun sekarang. Jadi pemotongan, tapi terus kalau cabai mahal dulu pakai cabai pure, cabai merah yang rawit. Sekarang ada campuran cabai putih. Mungkin cuma itu. Untuk keuntungan pasti menurun karena itu udah pokok. Ayam geprek itu pasti inginnya yang pedas. Iya. Terus ayamnya juga potongannya itu 12. Kalau dipotong 14 nggak bisa. Itu mungkin chicken yang di jalan-jalan. Dan banyak tepung dan itu kalau keuntungannya nipis pasti. Tapi kemungkinan besar ada yang dikurangi, keuntungannya masih bisa masuk lah. Kalau pas lebaran itu gimana Pak? Dan puasa itu Kalau bulan puasa kayak tadi berarti 1 bulan itu total libur, soalnya saya juga nggak kuat. Kalau Iya. libur, tetapi menerima pesanan itu lagi. Kalau hanya Apa harapan jangka panjang bagi perkembangan usaha ini, Pak? ini bisa habis. Jadi kalau bisa itu menyaring orang yang masuk ke kios jadi menambung orang. iya. Misalnya di warung sini itu kebanyakannya bawa pulang. Jadi keuntungannya kan dari rumah, keuntungannya kan juga. Kalau kita kan ada penambahan, terus tambah menu, bilang apa menu. Kalau di sini kan pembuatannya kan nggak susah, jadi ya Kalau luasa ya. kurang luasa. Ruangnya sendiri. Mungkin Kita cukup tahun besok bisa tapi masih di sekitar sini masih. Tapi ditanyanya juga belum deal lah. Tapi kemungkinan besar banyak. mungkin cukup Pak pertanyaan dari kami
ada salah kata atau perbuatan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.